Teman-teman, ada seseorang menenteng kepala yang berdarah-darah ke kantor polisi. Lalu dia mengatakan kepada polisi, "Pak, saya habis membunuh orang ini. Silahkan saya dipenjarakan." Apakah polisi bisa memenjarakan orang itu dengan pengakuan seperti itu, dengan membawa kepala seperti itu? Tidak, teman-teman ya. Orang dihukum harus dengan cara yang diatur undang-undang. Itulah yang disebut dengan prosedur atau bahasa hukumnya hukum acara. Jadi tidak bisa orang dihukum hanya berdasarkan pengakuannya saja. Harus melalui proses yang dinamakan criminal justice system. Jadi dimulai dengan laporan polisi. Dari laporan polisi ini dilakukanlah penyidikan. Ya. Nah, dari penyidikan ini nanti ditetapkanlah seseorang itu menjadi tersangka terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan menjadi tersangka itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah minimal 2 alat bukti. Jadi seseorang itu dijadikan tersangka harus ada minimal 2 alat bukti. Alat bukti kita tahu ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian setelah ditetapkan menjadi tersangka, maka dikumpulkanlah bukti-buktinya, dikumpulkan saksi-saksinya, sampai akhirnya perbuatan yang dituduhkan terhadap tersangka ini benar-benar cukup bukti, meyakinkanlah bahwa memang dia telah melakukan tindak pidana. Lalu dibawa ke pengadilan dan diperiksa oleh hakim apakah memang benar-benar telah terjadi tindak pidana dan yang dituduh itu adalah pelakunya. Kalau memang buktinya sudah cukup dan hakim yakin, barulah dia divonis bersalah dan dimasukkan ke penjara. Begitu. Jadi kalau misalnya seperti cerita teman kita tadi, penyidik harus mencari bukti dulu, ya, mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi bahwa memang anak itu benar-benar telah melakukan pembunuhan, ya, melakukan pembunuhan dan memotong leher korban yang dibawanya itu. Jadi harus diketahui dulu siapa itu korban itu, di mana kejadiannya, kapan terjadinya, apa alat-alat buktinya, siapa saja saksinya. Jadi tidak serta-merta karena dia mengaku langsung dimasukkan ke penjara, enggak begitu. Harus melalui proses sebagaimana diatur dalam hukum acara kita, hukum acara pidana atau bahasa kampungnya prosedurnya, begitu ya. Jadi meskipun dia sudah mengaku dan membawa kepala orang itu, penyidik harus tetap memulainya dari awal, ya kan? Apa yang terjadi sebenarnya, itulah tugasnya penyidik, ya, membuat terang permasalahan itu, mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi-saksi, merangkai kejadian itu secara sistematis dan meyakinkan bahwa memang benar-benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan pelakunya adalah orang itu, gitu. Lengkap semua, baru bisa dia dibawa ke pengadilan dan hakim juga lah yang akan memutuskannya, ya, dimasukkan ke penjara. Begitu ya, mudah-mudahan kita paham.